digunakan pada abad ke-18, Pak. Oh, Pada zamannya VOC. abad ke-18 dari Ya, VOC ini. Ini peninggalan dari Kiai Haji Ahmad Fauzi. Oh, Kiai Haji yang Ahmad Fauzi. merupakan keturunan ke-7 dari Kuju Batu Ampar. Oh, Di sini ada Kuju yang cukup terkenal, Pak, yang banyak dikunjungi para peziarah-peziarah ya di daerah Propo. Karena Propo itu dulu dikatakan kecamatan tertua di Kabupaten Pamekasan. Dulu Propo itu namanya Parupu. namanya apa ya? Ini dokar. Oh, ya. dokar Alat delman. transportasi ya, seperti delman. Dokar delman itu ya. Jadi karena dokarnya ini alat transportasinya seorang kiai, seorang ulama, jadi dokar ini sedikit berbeda dengan dokar pada umumnya. Oh, ini penuh. Yaitu kusir dan belakang. Kusirnya di belakang. Oh, ada. Ini ada kusirnya di belakang. Jadi penderek ini namanya ya. Jadi dokar ini mengajarkan nilai moral, Pak, terhadap kita sebagai penerus bangsa. Kita itu harus sangat menghargai kepada seorang guru. Pak Kiai siapa tadi? Kiai Ahmad Fauzi. Oh, Kaki Kiai Ahmad Ya, Fauzi. bagi orang Madura, seorang guru itu wajib ya, bukan harus tapi wajib dihargai. Jadi seorang kusir pun itu tidak berani berada di depan seorang ulama, seorang kiai, harus ada di belakangnya. Oh iya, betul. Pak. Saya rasa di daerah Jawa, Jawa Timur ataupun Jawa Tengah seperti itu, Pak ya. Oh, iya. Ini ada namanya juga ya. Namanya Kiai Haji Fauzi Iya. Batu Ampar. Ampar Propo. Ropo ya. Nah, ini teman apa nih? Itu lencak ya. Silakan Pak. Nah, kalau ini lencak gerbung namanya. Sebutan dalam bahasa Madura. Oh iya. Ini berfungsi sebagai tempat tidur orang Madura zaman dulu. Tahun berapa Pak? Tahun berapa ini? Ini digunakan oleh kita sebelum kemerdekaan, Pak. Tahun 1930-an sudah menggunakan seperti ini. Ini juga mengandung nilai filosofi, Pak. Mengajarkan kita kepada nilai-nilai sosial. Maksudnya orang Madura tidur pun diatur, Pak. Karena ada tangga seperti ini, Pak. Nah ini. Boleh Bapak tunjukkan ya. Oh. Ini ada pendolan, Pak, ya, di sebelah kanan. Ada di kanan ini yang lebih pendek, Iya. ini yang lebih tinggi. Yang posisi ini menandakan posisi tidur seorang wanita. Oh, Berarti di betul. sisi dalam. Kalau ini yang lebih tinggi, ya, itu posisi tidur seorang pria Iya. atau suami. Maksudnya apa? Bersifat melindungi kepada seorang suami. Jadi Betul. lencak gerbung ini mengajarkan kita kepada kesetiaan. Begitulah kalau orang Madura, Pak. Tidur pun diatur begitu. Bagus. Yang kedua, Pak, ada rongga, Pak. Ada rongga lubang di tengah pada lencak gerbung ini. Nah ini, Pak. Yang bisa dibuka. Ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga. Apa saja, Pak? Yang penting berharga. Beras pun kalau bagi orang Madura itu sangat berharga, nyimpennya di sini. Di bawah Bukan tempat hanya tidur. emas, ya, seperti itu. Di bawah tempat tidur ya. Ya, Iya. di bawah tempat tidur. Zaman dulu itu. Berarti aman, nggak ada maling, Pak, nggak ada maling berani ngambil. Iya, Karena tuh. orangnya itu ada di atas sini. Ini tokoh-tokoh sang gurunya. Ini siapa Kalau nih? ini Ki Hajar Dewantara, Pak. Lukisan Hajar Dewa. seorang pendiri pendidikan pertama di Indonesia, Ki Hajar Dewantara itu. Yang atas itu mantan-mantan bupati Bupati. sebelum dan sampai setelah kemerdekaan tahun 41 sampai 61. Yang pertama itu RTA Zainal Fatah, terus ada Hairudin, ada Ibrahim, sampai yang baru Abdurrahman. saja purna ada Bapak, itu Bapak Syafi'i, Pak, yang sekarang yang Oh, baru iya. saja purna. Oh. Ya, Bapak Tuha ada, Pak, mana? Hanafi Khalid Yang nggak ada namanya ini, Pak. Muhammad Ya. Tamsis Subagio yang kesini-sini Aji bukan, Pak. itulah. Bukan, ya. Namanya ada yang jatuh. Ini yang baru-baru kemarin. Ini yang kemarin
Haji Ahmad Syafii sama Khalil Asyari. Yang sekarang kita tidak pajang karena belum punah. Iya tuh. Nah, ini karapan sapi ya? Ya, itu namanya keleles, Oh, sebutan keleles. dalam bahasa Madura. Kalau orang Madura bilang itu keleles namanya. Keleles sih. Yang dijadikan alat pemangku itu sapinya Iya, waktu iya. dikerap begitu, Pak. Ini kerap. Soalnya karapan sapi gitu ya. Itu ada fosil moluska juga, Pak. Nah, batu Oh. fosil. Ini batu-batu fosil. Ya, itu batu fosil moluska. Fosil moluska itu kerang yang sudah membatu yang berukuran raksasa. Jadi ini ditemukan di daerah Propo yang tadi daerah Batu Ampar. Di daerah Batu Ampar itu ada satu desa namanya Desa Campur ya, Kecamatan Propo. Ada satu kampung yang namanya Kampung Patasean. Nah, Kampung Patasean itu sekarang sudah menjadi darat, Pak. Ya. Ini bukti sejarah juga bahwa Madura itu dulunya merupakan pulau yang kecil ya, sekarang yang sudah membesar, Pak, karena surutnya air begitu. Ini lumpang. Ini Sama kerang. Oh, ini kalau kata orang Madura namanya lesong kaju. Oh, Kalau kita mau menghaluskan beras, mau bikin adonan, jadi sebelum mengenal mesin penggiling, orang Madura itu menggunakan ini, Pak. tahun berapa itu Pak kayunya? Ini sama seperti lencak juga ya, tahun 30-an Oh, yang digunakan oleh masyarakat Madura pada umumnya. belum merdeka ya Pak? Ya, sebelum kemerdekaan. Ini alat-alat kantornya yang tahun jadul Ya, itu loh. itu alat mesin ketik manual. Peralatan kantor zaman dulu. Ini sudah setelah kemerdekaan tentunya, Pak. Iya. Tahun 45. Kan. Teleponnya masih telepon kantornya. Teleponnya tahun 45 juga. Kalau ini mesin hitung. Mesin hitung manual. Pak kompas zaman dulu kompasnya. Peralatan dapur, didesain juga. Pak itu lihat ke sana Pak ya? Ya, Iya aja. Ini apa ya Pak? ini batik terpanjang Masehi begitu, Pak. Makanya panjang ini mengikuti hari jadi Kabupaten Pamekasan. Ini panjangnya 1530 530 meter tanpa sambungan. tanpa sambungan. Tanpa sambungan. Oh, Ini asli batik Pamekasan. asli batik Pamekasan itu ya. Ini zaman apa ini? Ini pusaka Empu Madura yang kita temukan di daerah Pamekasan ya. Ini yang peninggalan Ki Aryo Melak Senoyo, mata tombak. Ada keris Mataram, ada keris Madura, ada keris Brahmatama. Yang paling kuno untuk koleksi pusaka di sini, Pak, ada namanya keris betok budek. Sebutan dalam bahasa Madura juga. Terus betok mudek. Ya, betok Buddha itu Buddha. Oh, Buddha. Ya. Terus ketok Jadi Buddha. pembuatan keris betok Buddha ini pada saat peralihan masa Hindu Buddha ke Islam. Nah, makanya bentuk ini masih kaku dan juga bahannya masih berat. Ini sangat berat bebannya. Karena Empu Madura itu dulu masih belum banyak mengenal variasi, masih belum banyak mengenal bentuk seperti itu, Pak. Jadi bentuknya masih kaku. Kalau ini sora lake, sora bine, kalau kata orang Jawa suro, Pak ya. Keris suro ini. Suro cewek sama cowok ini, Pak. Oh, pasangan nih ya. Ya, pasangan. Ini pasangan. Ini yang cewek ada lubang. Ini yang sebelah kiri ini. Oh, iya betul. Ini satu Sama ya pasang. kalau di Jawa ya suronya, Pak ya. Iya betul. Suro yang Sora. sebelah kiri Yang cewek. cewek, Yang ada sebelah lubang. kanan cowok. Iya, ini. Perbedaannya Ini apa? Ada Ini? lubang. oh ada lubangnya di Iya, tengah-tengah. yang ini apa nih? Bentuknya sama. Oh, Ini model belum. kerisnya kan. Ini antik. replika Pak ya. Namanya calok kodi, sebutan dalam bahasa Madura. Calok kodi. Calok podi. Ya. Ini senjatanya kayak lesap.
Ki Lesap itu disebut juga pahlawan dari Madura. Tahun berapa? Kalau Ki Lesap itu Abad sebelum VOC pada abad ke-18 juga, Pak. Pada tahun 1800-an. Jadi Ki Lesap ini sejarahnya sempat memberontak Madura. Ki Lesap itu merupakan keturunan dari keraton dari Bangkalan, ya, yang merupakan anak dari istri selir sang pangeran saat itu. Jadi Ki Lesap itu ceritanya iri, ya, iri terhadap saudara-saudara yang lain karena sering diasingkan seperti itu. Makanya Ki Lesap itu yang memiliki kemampuan bertapa bertahun-tahun, ya. Ki Lesap itu tempat bertapanya di Sumenep, namanya Gunung Pajuken, ya, yang memiliki kemampuan bertapa. Akhirnya dia memberontak dari arah timur ujung Madura, dari arah Dari timur. Sumenep. Ya, dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Itu dibabat semua. Sumenep, Pamekasan, Sampang itu kalah semua, Pak. Dibabat semua sama Ki Lesap. Dan akhirnya Ki Lesap itu meninggal di tanah kelahiran, yaitu di Bangkalan. Makanya sampai sekarang itu nama Bangkalan diangkat dari sejarah kematian dari seorang Ki Lesap, putra raja dari Bangkalan. Raja siapa itu dulu? Kalau apa nama itunya Syekh Abdurrahman, iya. Udah Islam itu dulu. Cokro Diningrat, Pak. Oh. Ya, dari keraton di sana. Terus nama kota Bangkalan itu diambil dari sejarah meninggalnya Ki Lesap itu, yaitu Bengkalaan, asal kata dari Bengkalaan. Itu bahasa Madura. Kalau bengka itu artinya mati, Pak. Bengkalaan, matehlah, sudah mati, itu dalam bahasa Indonesia. Sampai sekarang kota Bangkalan itu disebut Bangkalan. Itu asal kata Bengkalaan, itu sejarahnya. Oh, ini barang-barang tahun. Ini koleksi peralatan dan perlengkapan dapur, ada piring, mangkok, dan cangkir. Yang ini motif Cina, ya. Yang itu motif Eropa. Bukti sejarah juga bahwa Madura, khususnya Pamekasan itu pernah dijajah oleh Cina dan Belanda. Itu, Pak. Ini bukti peninggalannya seperti itu. Ini botol keramik, ya, peninggalan dari Belanda juga. Tempat minuman kerasnya orang Belanda ini, Pak. Oh, tempat minuman keras dulu. Iya, ini ditemukan di daerah Pamekasan juga. Sebelah sini apa? Oh, ini sendok kuno kuningan. Ya, ada sendok, ada percetakan kue, ada bukhor Indonesia. Koin lama juga ini. Itu koin lamanya. Ada binggel, uang gepeng gitu. Benggol. Yang lubang tengah itu. Iya. Sama ya di Jawa, ya. Iya, benggol namanya kalau di Binggel, Jawa. ya. Kalau orang Madura bunyinya binggel. Ya, Rupiah. Ada kerapin ngomong kerap ada jauhnya. Ya, kan dia. Ini jago mulai guru. Ada tim merah, Ini ada tim gelang. kuning. Pulangnya gede-gede banget ini, Mas. Gelang. Iya. Itu gelang kaki. Oh, gelang kaki nih. Ya, gelang kaki, bukan gelang di lengan. Ya. Gelang orang Belanda. Orang Madura kalau tingkat ekonominya itu menengah ke atas, biasanya ditandai Pakai dengan gelang. menggunakan gelang kaki ini. Ya biasanya keturunan Raden. Nah, begitu, Pak. Buat gelang kaki. Orang-orang yang mampu lah. Kalau rakyat jelata, bagi rakyat Madura nggak pakai Pakai. seperti ini. Ini vas bunga. Bukan tempat ludah. Oh, tempat ludah. ludah. Kalau orang Madura itu makan kapur siri. Oh, Orang tempat Madura kan ada tradisi ludah, makan iya. kapur siri. Sama orang Jawa juga sama itu. Itu sama, ya. Ini tempat Jawa sirinya Madura ya. ini sama sebetulnya, Sama. ya. Nggak beda jauh. Hmm. Ya perselihan dikit. Ini buat sirih meludah. Ya. Ini tempat nginangnya ini yang terbuat dari kuningan. Ini mainan zaman Mainan dulu zaman yang dulu. terbuat dari daun pohon siwalan. oh, pohon siwalan ini. Ya, ada. Bukan pohon janur itu. Bukan. Kalau orang Madura sebut ini daun berembeng. Oh,
daun belembang. Iya, berembang pohon siwalan itu. Pohon siwalan kayak apa itu? Ada pohonnya? termotoran siwalan kayak kelapa itu. Oh, Tahu siwalan, Pak? kalau belum. Buahnya Ya. hitam itu. Lebih kecil dari kelapa. Oh, mirip kayak pohon kelapa itu ya ini. Iya. Ini. Kalau di Jawa pohon kelapa itu yang masih muda. Tapi ini lebih kuat daun pohon siwalan itu daripada pohon kelapa. Ini tasnya, ini ketumpu ya. Ada ketumpu ngapena, ada ketumpu kelapa. Ini Ada foto gubernur. Ini mantan residen. Oh, Yang, iya. yang ini, Pak. Karena Dari Madura awal- itu kalau dulu di bawah naungan pemerintah provinsi untuk Madura, presidennya itu di Pamekasan satu-satunya. Oh, residen. Kalau sekarang kabupaten ya, Pak. Ya, sekarang kan sudah Namanya kabupaten. masing-masing. Itu yang enggak, yang ini zaman dulu juga. Iya. Oh, Ini residen. mantan-mantan kepala keresidenan. Oh, kepala karesidenan. Jadi dulu itu punya peran kalau keresidenan itu memerintah ya. Gitu. Nama Bapak siapa? Maulidi, Pak. Maulidi. Oh iya, terima kasih. Jadi Ya, pemantau, sama-sama, Pak. Siap. pemandu ini ya, pemandu para Mandala Ras. museum. Ya. Ya, terima kasih, Pak, Ya, sama-sama, Pak. atas informasinya.